Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi proyek monumental bagi bangsa, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi sektor perekonomian di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Kota Balikpapan yang merasakan angin segar dari bisnis perhotelan atau hospitality, F&B atau restoran, UMKM hingga rental mobil. Berikut laporan selengkapnya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengubah peta administrasi Indonesia, tetapi juga membawa berkah ekonomi bagi Kota Balikpapan. Di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan acara-acara kenegaraan, permintaan akan akomodasi, kuliner, dan transportasi hingga UMKM mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Balikpapan, Sugianto, dengan adanya IKN, pertumbuhan potensi maupun UMKM atau restoran sangat-sangat signifikan jika dibandingkan sebelum adanya Ibu Kota Nusantara. Jika dulu okupansi hanya sekitar 56%, dengan adanya pembangunan IKN, terdapat kenaikan sekitar 20% dari semua okupansi maupun restoran-restoran yang ada di Kota Balikpapan. Alhamdulillah dengan adanya IKN, terutama adalah Kota Balikpapan sendiri, karena dengan adanya IKN itu pertumbuhan okupansi maupun UMKM atau restoran itu sangat-sangat signifikan gitu dibandingkan sebelum adanya IKN. Jadi dulu memang Kota Balikpapan sebelum ada IKN itu city okupansi hanya sekitar 56%, tapi dengan adanya pembangunan IKN otomatis ada kenaikan 20% dari semua okupansi maupun restoran-restoran yang ada di Kota Balikpapan. Sejak dilaksanakannya upacara perdana di Ibu Kota Nusantara, sektor perhotelan di Balikpapan mengalami peningkatan okupansi hingga 99%. Para tamu tidak hanya datang untuk menghadiri acara resmi, tetapi juga para pekerja bahkan investor yang semakin ramai berdatangan. Untuk 17 Agustus di tahun 2024 ini sangat spesial ya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin dengan persiapan untuk di Ibu Kota Nusantara ini pastinya sangat berdampak dengan tingkat hunian hotel. Jadi tingkat hunian hotel yang kalau dibandingkan dengan tahun kemarin itu tingkat huniannya cuma sampai dengan 60 sampai dengan 70%. Kalau untuk di tahun ini, khususnya Agustus ini, kita sudah sampai di posisi 86% untuk rata-rata di bulan ini. Ya, jadi kalau bisa dibilang kita setiap harinya bisa terisi 160 sampai 190 kamar setiap hari dari total 200 kamar. Kalau saya sih ngelihatnya dari sisi dunia perhotelan ya. Kalau untuk di Balikpapan sendiri kita bisa ngelihat bahwa mobilitas dan juga pertumbuhan pembangunan fasilitas-fasilitas ataupun infrastruktur yang di IKN ini masih berjalan, masih berlangsung. Di Balikpapan sendiri pastinya mobilisasi manusia dan ekonomi itu masih tetap akan tinggi sampai dengan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi pastinya akan berdampak sangat besar kepada tingkat hunian hotel-hotel yang ada di Balikpapan. Tak hanya sektor perhotelan, restoran-restoran di Balikpapan juga merasakan peningkatan pendapatan. Rudi Setiawan, selaku pemilik salah satu restoran terkenal di Balikpapan, mengaku dalam momentum 17-an ini, restorannya mengalami kenaikan pendapatan hingga 2 kali lipat, alias 100%. Ia mengaku sejak awal pembangunan IKN, pengunjung didominasi oleh pejabat, mulai dari bupati, gubernur, menteri, investor, hingga wisatawan. Bahkan setelah upacara dilaksanakan, keesokan harinya Presiden Jokowi sempat mampir ke restorannya. Sangat luar biasa dampaknya kepada terutama restoran saya dan juga dampak ke Kota Balikpapan. Perekonomian tumbuh sangat luar biasa. Kalau dibanding dengan hari-hari biasa, di bulan Agustus ini menjelang 17-an terutama itu hampir 2 kali lipat. Banyak pengunjungnya di restoran dan itu. Ya mungkin 100% lah naiknya. Strateginya ya kita harus mempersiapkan bahan yang untuk dimasak ini lebih siap lah dengan jumlah yang tidak melebihi
biasanya, karena ini di luar ekspektasi saya dampak dari keberadaan IKN ini, sehingga jumlah yang biasanya saya jual yang porsinya segitu harus saya tambah lagi. Bisnis rental mobil pun tak ketinggalan menikmati berkah momentum 17-an ini. Pemesanan tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Sekretariat Presiden, lembaga kementerian, hingga swasta, yang membuat permintaan mobil rental melonjak tajam. Bahkan tarif sewa mobil di Balikpapan melejit hampir 50% dari harga normal. Para pengusaha rental mobil di kota ini dan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur bahkan harus mendatangkan unit kendaraan dari Pulau Jawa, Bali, bahkan Sulawesi, tentu saja untuk memenuhi lonjakan permintaan. Rata-rata kalau misalkan mereka menjual ya sekitar hampir 800.000 misalkan buat kita rata-rata aja, itu karena hotel yang ada di Balikpapan tuh hampir 4.000 kamar. Jadi kalau 4 dikalikan 8 yang kurang lebih sudah hampir 3M ya, kurang lebih ya. Iya. Baik. Kurang lebihnya begitu, hampir 4.000 dikalikan 800 dikalikan sekian hari, itulah jumlah uang yang dapat, belum nanti pembelian UMKM yang banyak membelikan oleh-oleh yang ada di Kota Balikpapan. Tentunya itu yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terus berlanjut, dampak positif bagi sektor ekonomi di sekitar wilayah ini, khususnya Balikpapan, diharapkan akan terus berlanjut. Ibu Kota Nusantara bukan hanya menjadi simbol baru bagi Indonesia, tetapi juga mesin penggerak ekonomi yang menjanjikan. Demikian laporan kami dari Balikpapan. Kita semua berharap bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan membawa lebih banyak lagi berkah dan juga kesejahteraan ke semua lapisan masyarakat Indonesia. Saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Ari Budi, CNBC Indonesia Beyond Business.